السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Tarikh Al-Khulafa oleh Imam Al-Hafidh Jalaluddin Suyuti rahimahullah. Masih berbicara tentang muddatul khilafah, masa-masa khilafah. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa umat Islam akan terus dalam keadaan jaya selama dipimpin oleh 12 khalifah. Atau yang semakna dengan itu dengan lafaz-lafaznya bahwa umat ini akan tetap tegak selama dipimpin oleh 12 khalifah. Sudah dibahas bahwa 12 khalifah tersebut kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Dan juga dibahas bahwa mereka tajtami' alaihin nas, manusia berkumpul seluruhnya di bawahnya. Dan juga disebutkan bahwa umat Islam akan dalam keadaan menang dan jaya di bawah pimpinan mereka 12 itu. Sehingga dibahas sejak Khulafaur Rasyidin mereka tajtami alaihin nas, jaya, menang, dan mereka semua Quraisy. Dilanjutkan oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, atau sebelumnya Al-Hasan kemudian Muawiyah. Disebutkan satu persatu khalifah-khalifah yang manusia bersatu di bawahnya, sampai yang ke-12 adalah Al-Walid ibn Yazid ibn Abdul Malik dari Bani Abbasiyah, terakhir dari khulafa Abbasiyah. Ijtama'an nas alaihi lamma mata ammu Hisham. Manusia berkumpul di bawahnya, bersatu di bawah pimpinannya setelah meninggalnya pamannya yaitu Hisham
Fawaliya nahwa 4 sinin. Dia memimpin kurang lebih 4 tahun. Tsumma qamu alaihi faqatalu. Kemudian terjadi pemberontakan dan kemudian dia terbunuh. Wa intasharatil fitan wa taghayyaratil ahwal min yawma idzin. Maka tersebarlah fitnah-fitnah dan berubah keadaan pada saat itu. Walam yattafiq an yajtami'a an-nas ala khalifatin ba'da dhalik. Tidak lagi berkumpul manusia, tidak lagi bersatu manusia di bawah satu pimpinan pun setelah itu. Oleh karena itu, di dalam lafaz-lafaz hadisnya disebutkan setelah 12 yakunul haraj. Setelah 12 khalifah terjadilah al-haraj. Al-haraj ay al-qatl, pembunuhan-pembunuhan, pertumpahan darah, fitnah-fitnah ila akhirih. Lianna Yazid ibn al-Walid alladhi qama alayhi ibn ammihi al-Walid ibn Yazid lam tatul muddatuhu. Karena Yazid ibn al-Walid yang berdiri setelah anak pamannya yaitu Al-Walid yang ke-12 tadi, dia tidak panjang. Begitu memegang langsung dibunuh oleh yang lain. Bal tara alaihi qabla an yamut ibn ammi abihi. Bahkan terbunuh sebelum meninggalnya khalifah sebelumnya. Artinya hampir bersamaan. Sudah hampir wafat. Begitu mereka tahu akan digantikan oleh orang ini, langsung mereka bunuh. Maka tidak dihitung. Sebelum meninggal anak pamannya Marwan ibn Muhammad ibn Marwan, dan ketika meninggalnya Yazid dipegang oleh saudaranya Ibrahim, kemudian dibunuh lagi oleh Marwan, kemudian memberontak kepada Marwan turunan Abbas, kemudian dibunuhlah dia Marwan. Kemudian setelah itu yang dia dikatakan awal khulafa Bani Abbas as-Saffah, walam tatul muddatuhu, itu pun tidak panjang. yakni ketika Bani Abbas, berarti yang tadi 12 semuanya dari Bani Umayyah. Afwan, karena ini adalah awal pertama terjadinya pertikaian dan bangkitnya Banul Abbas. Tsumma kana awal khulafa Bani Abbas as-Saffah. Yang pertama berkuasa dari Banul Abbas adalah as-Saffah. Saffah ini julukannya. Julukannya as-Saffah, tukang menumpahkan darah. Saffah maknanya tukang menumpahkan darah. Walam tatul muddatuhu, itu pun tidak panjang memimpin, maka kasrati man sara alaih, bersama banyaknya pemberontakan. Tsumma waliya akhuhul Mansur, kemudian diambil alih oleh Mansur Abu Ja'far. Fatalat muddatuhu, maka dia memimpin dalam waktu yang panjang. Tetapi mengapa tidak dihitung dalam 12? Lakin kharaja anhumul Maghrib, tetapi daerah Maroko, daerah Maghrib yang ujung melepaskan diri dari kekuasaan Al-Mansur.
bistila'il Marwaniyin alal Andalus, dengan dikuasainya daerah tersebut oleh turunan Marwan di Andalusia. Wastamarrat fi aidihim, dan terus dilanjutkan oleh mereka, oleh Bani Marwan turun temurun, mutaghallibina 'alaiha ila an tasammu bil khilafah. Terus berkembang wilayahnya, meluas wilayahnya dengan kemenangan demi kemenangan, hatta tasammau bil khilafah ba'da dzalik, sampai setelah itu mereka pun menamakan kerajaan mereka dengan khilafah. Wanfaratal amru ila an lam yabqa min al khilafah illa al-ism. Bisa dibayangkan parahnya keadaan di daerah Hijaz dan sekitarnya dipimpin oleh Abbasiyah, sedangkan di daerah Andalus dan sekitarnya dipimpin oleh Marwaniyin. Dalam keadaan masing-masingnya menamakan diri khalifah. Padahal dalam hadis yang sahih, idza buyi'a khalifataini fal yaqtul ahaduhumal akhar, atau disebutkan fal yaqtulul akhir minhuma. Kalau dibaiat dua khalifah, maka hendaklah dibunuh yang belakangan. Dibunuh yang belakangan. Artinya yang pertama yang sah, yang belakangan tidak sah. Mengapa? Karena berarti dia melepaskan diri dari khalifah yang pertama. Kalau melepaskan diri dari khalifah yang pertama berarti dia bughat. Kalau dia bughat, Allah perintahkan untuk diperangi. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau bughat maknanya menyelisihi khalifah yang sah, maka perangilah mereka sampai kembali kepada ketaatan. Maka barakallahu fikum, tapi ini terjadi di daerah sini khilafah Abbasiyah, di daerah sana khilafah Marwaniyin. Tetapi khilafahnya terjadi berbagai macam infirat. Infarata al-amru ila an lam yabqa min al-khilafah illa al-ism. Tetapi terus keadaannya bertambah kacau, bertambah rusak, sampai tidak lagi tersisa khilafah kecuali namanya saja khilafah. Adapun keadaannya sudah sama sekali tidak seperti khilafah. Ba'da an kana fi ayyami Bani Abdul Malik ibn Marwan, setelah yang tadinya dipimpin oleh turunan Abdul Malik ibn Marwan, yukhtab lil khalifah fi jami'il aqtar min al-ardi, yang tadinya ketika dipimpin oleh Abdul Malik ibn Marwan dalam keadaan manusia semuanya berkiblat kepada khalifah. Bahkan khalifah dipanggil oleh seluruh manusia di seluruh penjuru negeri, di seluruh bumi, syarqan wa gharban, timur dan barat, yaminan wa shimalan, di kiri dan di kanan, mimma ghalaba alaihi muslimun, dari semua yang telah dikuasai oleh kaum muslimin, dipimpin oleh satu Abdul Malik ibn Marwan. Dari awal Bani Umayyah, wala yatawalla ahad fi baladin minal bilad kulluha, tidak ada yang berwala atau tidak ada yang berkuasa di negeri-negeri muslimin seluruhnya, al-imarah, pemerintahan illa bi amril khalifah, kecuali dengan perintah khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Ini mengingatkan sejarah di masa Abdul Malik ibn Marwan.
untuk menunjukkan perbedaan dengan Marwaniyin. Marwaniyin tadi di Andalusia dan di Maroko sebelah ujung sana, atau Al-Maghrib ketika itu namanya, menamakan diri Marwaniyin karena merasa turunan Bani Marwan, Abdul Malik bin Marwan. Tetapi kenyataannya sangat berbeda jauh. Adapun di bawah pimpinan Abdul Malik bin Marwan, seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia di bawah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Juga tidaklah memimpin satu daerah, tidaklah memimpin satu imarah, tidak memimpin satu bagian-bagian kecuali dengan perintah dari khalifah. Ini yang dihitung di dalam 12 khalifah. Wa min infiratil amr atau min infiratil amr, dan di antara rusaknya perkara di akhir-akhir ini, annahu kana fil mi'atil khamisah bil Andalus, bahwa di abad kelima, yakni 100 tahun yang kelima, di 100 tahun yang kelima berarti tahun 500-an, di Andalusia saja, ada sittat anfus kulluhum yatasamma bil khilafah. Bayangkan ya. Tahun 500-an di Andalusia saja, belum di yang lain ya, itu sudah ada 6 orang masing-masing yang mengaku khalifah ya. Bisa dibayangkan khilafahnya seberapa besar ya. Satu kampung satu khalifah, kampung lainnya khalifah sendiri, satu daerah satu khalifah. Ada sittat anfus, ada 6 orang, kulluhum yatasamma bil khilafah, semuanya ngaku khilafah. Wa ma'hum sahibu Misr, bersama mereka ada penguasa Mesir dari Ubaidiyin. Ubaidiyin turunan Bani Ubaid. Demikian pula masih berlanjut di Baghdad khilafah Abbasiyah, Banul Abbas, kharijan amma kana yada'il khilafah, tentunya di luar kekuasaan mereka yang mengaku khalifah. Mengaku khalifah, tetapi ada negara muslimin lain dipimpin oleh khalifah lain dalam keadaan dia tidak bisa mengatur, tidak bisa memerintah, di luar pemerintahan mereka. Berapa berarti? 6 khilafah, masing-masing mengaku khalifah di Andalusia dan sekitarnya. Demikian pula ada khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad. Demikian pula ada Ubaidiyun di Mesir. Masing-masing tidak mengakui yang lain, masing-masing tidak merasa di bawah yang lain. Belum lagi di luar mereka ada Al-Alawiyah wal Khawarij. Ada khalifah Alawiyin yang mengaku turunan Ali. Ada khilafahnya Khawarij. Alawiyin didominasi oleh Syiah, Khawarij dengan pemikiran takfir, mengkafirkan seluruh muslimin yang lain. Lengkaplah kehancuran keadaan waktu itu. Kekacauan yang menimpa umat Islam ketika itu sangat-sangat mengerikan. Sehingga Nabi memberitakan bahwa selama dipimpin 12 imam atau 12 khalifah, mereka dalam keadaan tetap jaya, tetap menang. Setelah itu al-haraj. Setelah itu kekacauan. Ini kekacauannya. Ini kekacauannya. Qala, dikatakan innal murad, atau qala fa'ala hadat ta'wil. Ucapan beliau, maka dengan tafsir ini yakunul murad, inilah yang dimaukan di dalam hadis, ada lafaz thumma yakunul haraj, setelah itu terjadilah al-haraj. Makna al-haraj adalah al-qatlul fashi,
Qatlul fashi adalah pembunuhan yang menyebar. Fashi yakni fushu. Fushu atau yafshu maknanya merata atau menyebar. Seperti hadis berbicara tentang fushuwur riba, menyebarnya riba. Fushu artinya menyebar. Al-qatlul fashi adalah pembunuhan yang merata dan menyebar di mana-mana. Yani 'anil fitani wuqu'an fashiyan, karena dari fitnah-fitnah yang terjadi antara satu kaum dengan kaum yang lain, antara satu khilafah dengan khilafah yang lain, atau sesungguhnya tidak pantas disebut khilafah, satu imarah dengan imarah yang lain. Masing-masing saling membunuh, saling berperang. Wa yastamirru wa yazdad, terus berlangsung dan yazdad, bertambah parah. Wa kadza kana, demikianlah yang terjadi. Qila, sekarang pendapat kedua. Pendapat pertama 12 sudah selesai dari Bani Umayyah, karena mereka semua memimpin seluruh kaum muslimin dan kaum muslimin bersatu di bawahnya, tidak berpecah belah. Dihitung sudah 12 khalifah. Qila, dikatakan pula kata Imam Suyuti rahimahullah, innal murad wujudu 12 khalifah fi jami'i muddatil Islam ila yaumil qiyamah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa 12 khalifah itu adalah jumlah khalifah dari sejak awal Islam sampai hari kiamat, sampai akhir zaman. Kalau sampai akhir zaman, yang tadi berarti tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena sudah 12 dalam keadaan belum dihitung Imam Mahdi. Imam Mahdi diberitakan dalam berita yang sahih. Imam Mahdi diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwa nanti di akhir zaman akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Dia namanya namaku dan dari turunanku, kata Nabi. Yaitu namanya Muhammad bin Abdullah, dari turunan Rasulullah SAW. Dirincikan lagi dari turunan Al-Hasan. Akhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalau dihitung dari awal sampai akhir zaman, pendapat tadi akan keliru. Mengapa? Berarti ada 13. 12 sudah sempurna, sudah lengkap. Ditambah lagi nanti dengan Imam Mahdi, jadi 13. Satu itu. Yang kedua, kata mereka, para ulama, bahwa 12 itu di antara lafaz-lafaznya ada yang menyebutkan ya'maluna bil haqqi, mereka menegakkan kebenaran. Mereka berpegang dengan kitab was sunnah. Maka walaupun bersatu di bawah satu pimpinan, kalau dia tidak adil, kalau dia zalim, tidak menghukumi dengan kebenaran, tidak masuk 12. Berarti semakin sedikit ini sekarang. Walaupun dia bisa memimpin seluruhnya, seluruh kaum muslimin. Tetapi kalau dia zalim, walaupun dikatakan khilafahnya atau dikatakan kekuasaannya dia sah, tetapi mau disebut khalifah, belum. Kembali kepada ucapan Suyuti rahimahullah. Ya'maluna bil haqqi wa illam tatawala ayyamuhum. Kata beliau, dikatakan pula pendapat yang kedua, bahwa 12 imam itu kalau dia memimpin dengan kebenaran, dengan hak sampai hari kiamat, walaupun tidak berurutan. Walaupun tidak berurutan. Ada di tahun sekian, kemudian nggak ada. Di tahun sekian muncul lagi. Di tahun sekian nggak ada lagi. Di tahun sekian muncul lagi. Nggak apa-apa. Pokoknya selama 12 imam itu sudah muncul semua, selesai. Terjadi haraj. Yu'ayyidu hadha ma akhrajahu Musaddad fi musnadihi al-kabir.
Yang mendukung pendapat kedua ini adalah riwayat dari Musaddad dalam musnadnya yang dijuluki Musnadul Kabir dari Abil Khuld. Annahu qala, bahwa dia berkata, la tahlak hadhil ummah, enggak akan binasa umat ini hatta yakun minha 12 khalifah. Tidak akan binasa umat ini sampai dipimpin oleh 12 khalifah. Ya'mal bil huda, yang mengamalkan hidayah. Wa dinal haq, menegakkan agama yang hak. Minhum rajulani min ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara mereka ada 2 turunan ahlul bait. Berarti enggak seluruhnya ahlul bait. Hanya 2 dari ahlul bait. Wa ala hadza, berarti kalau dilihat dari pendapat kedua, siapa saja berarti? Jelas khulafaur rasyidin yang 4 dihitung. Karena mereka orang-orang yang menegakkan kebenaran. Jelas Al-Hasan dihitung. Siapa lagi? Muawiyah radhiyallahu taala anhu, juga sahabat yang mulia, dihitung. Sudah berapa itu? 4, 5, 6. Juga Ibnu Zubair pernah dibaiat dan menegakkan kebenaran walaupun sebentar. 7. Baik. Siapa lagi? Dari Bani Umayyah ada seorang tokoh yang istimewa di sana. Umar bin Abdul Aziz. 8. Dari Bani Abbasiyah juga ada yang mirip dengan beliau. 9. Ini disebutkan oleh Suyuti dalam kitab kita. Kita baca. Kalau sudah 12 selesai, berarti sampai akhir zaman. Berarti yang terakhir siapa? Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah dari turunan Al-Hasan dari Ahlul Bait. Baik. Berarti setelah itu apa yang terjadi? Haraj. Berarti makna harajnya adalah munculnya fitnah-fitnah sebelum hari kiamat. Yaitu munculnya Dajjal, munculnya berbagai macam fitnah-fitnah setelah itu. Kemudian terjadi hari kiamat. Itu al-harajnya. Kalau tadi al-harajnya apa? Kalau pendapat pertama, pembunuhan yang menyebar di mana-mana. Qultu, saya katakan, wa ala hadza, kalau dengan pendapat kedua, faqad wujida minal 12 khalifah, maka didapat 12 itu adalah al-khalifatul arba'ah, khulafaur rasyidin yang 4, wal Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anhum ajma'in, wa Muawiyah radhiyallahu taala anhu, wa Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, wa Umar ibn Abdul Aziz. Haula'i kam? 8. Wa yahtamil an yadhumma ilaihim al-muhtadi. Karena yang setelah Muawiyah, Yazid dan sebagainya dijuluki oleh para ulama zalim. Dia bukan orang saleh. Yazid dikatakan zalim, walaupun dia masih muslim, tidak kafir, tapi dia zalim. Sehingga para ulama tidak suka, para ulama dari kalangan sahabat ya, yang di akhir-akhir mereka. Tetapi mereka menyatakan sabar. Karena dia masih Islam, masih muslim. Jangan memberontak. Jangan menghalalkan darah kaum muslimin ila akhirih. Maka sikap-sikap para ulama, sikap-sikap sisa para sahabat di masa Yazid itu bisa dijadikan contoh untuk kita ketika kita dipimpin oleh seorang muslim, masih muslim tapi zalim. Kadang-kadang menghukumi dengan hukum-hukum yang zalim. Nah, yahtamil an yadhumma ilaihimul muhtadi, dan bisa jadi ditambah pula yang 9. Siapa? Al-muhtadi minal abbasiyin. Karena al-muhtadi dari kalangan abbasiyin
Li'annahu fihim ka Umar ibn Abdul Aziz. Karena dia di kalangan Abbasiyin seperti Umar bin Abdul Aziz di kalangan Bani Umayyah. Wa kadzalika adh-dhahir. Demikian pula ada di antara mereka adh-dhahir. Lima utiyahu minal adl. Karena adh-dhahir ini salah satu dari Bani Umayyah juga, dari Bani Abbasiyah juga dikenal keadilannya. Wa baqiya al-ithnan, sisanya 2. Al-muntadhiran, yang masih ditunggu. Ahaduhuma al-Mahdi. Salah satunya adalah Imam Mahdi, yaitu Muhammad bin Abdullah dari turunan Al-Hasan dari Ahlul Bait. Li'annahu min ali Bait Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya dalam hadis tadi 2 orang dari Ahlul Bait. Ini sepertinya 3. Pertama, Ali bin Abi Thalib. Kedua, Al-Hasan bin Ali. Dan yang ketiga, Imam Mahdi. Sehingga jadi masalah pula. Sehingga para ulama rahimahumullah, mereka berbeda pendapat dan tidak memastikan dengan pasti. Semuanya hanya berkata bisa jadi khalifah ini, khalifah ini, khalifah ini. Bisa jadi khulafaul arba'ah, fulan dan fulan dan fulan. Bisa jadi khulafaul arba'ah. Yang sepakat hanya khulafaul arba'ah. Atau kalau mau ditambah dengan yang 5 tadi, Al-Hasan dan seterusnya dan seterusnya. Artinya sepakat tanpa ada khilaf. Yang berikutnya sepakat, ada perbedaan sedikit. Ya. Sepakat pada yang berikutnya dengan ikhtilaf yang agak lebih banyak. Yang berikutnya lebih banyak lagi. Yang berikutnya banyak ikhtilaf, tidak bisa dipastikan. Sehingga khulafa ar-rasyidin la khilafa fihim. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka tentang khulafa ar-rasyidin, bahwa mereka lah yang termasuk dari 12 khalifah. Mereka lah yang termasuk dari 12 khalifah yang dipuji oleh Rasulullah SAW, bahwa manusia bersatu di bawah pimpinannya dan umat Islam menjadi jaya di bawah pimpinannya. Nah, wallahu taala a'lam. Ada yang menyatakan tinggal tersisa 1, yaitu Imam Mahdi al-Muntadhar. Ada yang menyatakan sisa 2. Wallahu taala a'lam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Saya sudah membaca pasal berikutnya tentang hadis-hadis yang memperingatkan dari khulafa Bani Umayyah dan hadis-hadis yang memberitakan berita gembira tentang khilafah dari Bani Abbasiyah, dan juga hadis-hadis tentang pakaian jubah Rasulullah SAW yang terus menerus dari khalifah kepada khalifah berikutnya. Ternyata hampir semuanya hadis-hadis dhaif. Apalagi pasal pertama, hadis yang memperingatkan tentang khilafah Bani Umayyah. Judulnya memperingatkan, menunjukkan kalau beritanya berita yang jelek. Artinya Bani Umayyah jelek, sehingga diperingatkan, hati-hati akan muncul begini, akan muncul begitu. Sebagaimana kita ketahui, khilafah Bani Umayyah berbeda-beda. Ada sahabat yang mulia, Muawiyah. Ada, kalau dihitung dari Marwan, ada Umar bin Abdul Aziz. Barakallahu fikum. Sedangkan bab kedua, hadis tentang berita gembira dari Bani Abbasiyah. Seakan-akan memuji berita gembira akan munculnya kekuasaan Bani Abbasiyah. Tetapi Bani Abbasiyah tidak sama keadaan mereka. Ada yang na'udzubillah saffah lid-dima, saffak lid-dima. Yang pertama, saffah, apa saffah tadi? Tukang jagal.
yang dibunuh oleh dia sangat banyaknya. Kok diberitakan berita gembira akan ada dari Bani Abbasiyah yang memimpin nanti. Sehingga wal'afu minkum, dua pasal ini kita akan lewat. Dan juga pasal tentang jubah. Karena insahha, kalaupun sahih, nggak berkaitan dengan masalah-masalah fiqh, akidah, tidak ada. Hanya berita yang ternyata juga banyak dhaifnya atau hampir semuanya dhaif. Aqwal, Rasulullah SAW pernah memberikan jubah kepada seorang sahabat. Ini sahih kalau ini. Kalau ini jelas sahih karena riwayatnya tentang burdah pun sangat masyhur. Rasulullah buka burdahnya, Rasulullah berikan sebagai hadiah karena bagusnya syair dia. Kemudian ditawar oleh Bani Umayyah sampai 20.000 dirham, tidak dikasih. Setelah itu meninggal, maka diutus lagi dari Bani Umayyah seseorang untuk menawarnya 2 kali lipat. Bahkan 200.000. Berarti 10 kali lipat. Kemudian diambil oleh Bani Umayyah, dijadikan begini dan begitu sebagai keramat atau sebagai kalau bendera pusaka. Ini jubah pusaka. Setelah itu pada siapa? Setelah itu kepada siapa? Setelah itu kepada siapa? Setelah itu hilang. Ini barakallahu fikum, tidak ada kaitannya dengan apa yang ingin kita dapatkan dari faedah-faedah ilmiah, faedah-faedah fiqhiyah atau faedah-faedah akhlakiyah. Karena justru kekhawatiran mengkultuskan baju, mengkultuskan batu, itu justru mengkhawatirkan. Apalagi riwayat-riwayatnya ada yang sahih. Kembali kepada yang berikutnya, pasal tentang faedah-faedah yang tersebar di masyarakat. Saya sampaikan secara ringkas juga. Di antaranya faedah pertama, katanya setiap 6 khalifah yang ketujuhnya dijatuhkan. Ini masyarakat punya apa itu? Ucapan yang dari mulut ke mulut menyebar rata. Kalau dilihat-lihat, setiap 6 khalifah mesti diturunkan. Kemudian dibahas oleh beliau. Khalifah pertama Abu Bakar, khalifah kedua Umar, khalifah ketiga Utsman, khalifah keempat Ali, khalifah kelima Al Hasan, khalifah keenam Muawiyah. Ya. Khalifah yang ke-6 Al Hasan. Khalifah kelima Muawiyah, ke-6 Al Hasan, fa khuli'. Maka Al Hasan turun, dilepas dari khilafahnya. Habis itu berlanjut Muawiyah, kemudian Yazid, kemudian Muawiyah bin Yazid, kemudian Marwan, kemudian bin Malik, kemudian Zubair, dan Zubair dibunuh, turunkan. Habis itu Al-Walid, kemudian Sulaiman, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid, kemudian Hisham, kemudian Al-Walid, dan Al-Walid diturunkan, dibunuh. Tsumma lam yantazim, kemudian tidak teratur. Pakai Bani Umayyah tidak memimpin, dipimpin oleh Bani Abbasiyah. As-Saffah yang pertama, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Al-Mahdi, kemudian Al-Hadi, kemudian Rashid, kemudian Al-Amin. Yang ke-6 Al-Amin, fa khuli' juga dijatuhkan, diturunkan. Setelah itu Al-Ma'mun, wal Mu'tasim, wal Wathiq, wal Mutawakkil, wal Muntazim, wal Musta'in. Yang ke-6-nya khuli' juga. Apa ini istilah kalian kalau di Indonesia? Dikira-kira kok benar gitu. Nah, tetapi ini pun kata Imam Suyuti ada kritikan. Kalau ada kritikan, tidak bisa dijadikan sebagai faedah. Coba kita hitung. Pemerintah di sini 1, kedua sudah yang berapa ini? Nanti yang ke-6 akan dijatuhkan. Ini barakallahu fikum bukan faedah. Kalaupun terjadi kebetulan, tidak jadi hukum. Tidak jadi hukum. Setiap 5 khalifah yang ke-6-nya pasti dijatuhkan. Kata siapa? Imam Suyuti sendiri mengatakan
bahwa yang demikian tidak mesti. Bahkan apa yang disebutkan tadi ada yang salah. Seperti Muawiyah dan Hasan. Emang Hasan dulu apa Muawiyah dulu? Hasan dulu baru Muawiyah. Berarti yang keenam siapa? Muawiyah. Kenapa kok dijadikan Hasan yang keenam kemudian Khuli' diturunkan? Keliru. Atau bisa jadi ketika dua-duanya memimpin belum sah. Belum dianggap khalifah dua-duanya. Sampai ketika yang satu mengalah baru dianggap khalifah. Berarti Muawiyah. Yang kelima, belum ada yang keenam. Demikian pula yang lain seperti itu. Banyak perkara-perkara yang sesungguhnya dipas-paskan padahal tidak pas. Sehingga insyaallah kita akan bahas langsung pada khulafa Ar-Rasyidin, diawali dengan khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita akan baca pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik